bahwa Allah berfirman di beberapa tempat atau di beberapa ayat mengenai sebenarnya untuk apa aku ada. Bukan semata-mata untuk mengisi kekosongan bumi. Sehingga bumi kosong mubadir. Mubadir nih, isi aja isi orang aja. gitu ya. Obsesi, obrolan spesial bersama Elsie. Dan hari ini ditemani langsung oleh Ustadz Anas Abdillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, damang saya Alhamdulillah. sehat. Keluarga sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat semua insyaallah. Alhamdulillah. Antum sehat? Alhamdulillah Ustadz sehat. Iya. Nampaknya ada penampilan agak berbeda Ustadz. Penampilan beda gimana nih bacinya ya? Bacinya Oh iya. dari Irak Ustadz. Oh, iya. Biar kayak Pak Haji katanya. Pak Haji. Masya Allah Ustadz. Semoga teman-teman juga semua sehat ya. Amin. Sahabat LC semuanya, pemirsa LC, Pemirsa, LC tetap Media. sehat ya, tetap semangat, salam beraktivitas, mudah-mudahan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih Ustadz sudah datang di studio yang sederhana ini. Mudah-mudahan Insyaallah. tidak mengurangi keberkahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Insyaallah di 30 menit ke depan Ustadz ya, Iya. kita akan membahas mengenai sebuah tema inspiratif ya Ustadz. Iya. Siap? Insya Allah siap. Kalau Ini kita kayak tantangan siap begini. kita akan membahas mengenai untuk apa aku ada Ustaz. Masya Allah. Untuk apa aku ada ya? Ini insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber kita Ustaz Anas Abdillah, yaitu sebagai Ketua Lembaga Sosial dan Studi Islam. Kita ngobrol bareng ya, ngobrol aja Ustaz, gitu ngobrol ya. aja, Ngobrol Ustaz. asik ya. Ya. Tapi Ustaz, sebelum kita ke pembahasan ya mengenai untuk apa aku ada ya, di masa sekarang khususnya di era globalisasi ini Ustaz, kebutuhan internet kebutuhan internet memang terasa begitu sangat dibutuhkan. Betul nggak Ustaz? Kebutuhan jadi primer ya. Jadi kebutuhan khusus ya, karena data ya satu harinya setiap orang tuh diperkirakan 6 jam akan menggunakan internet. Bagaimana kebutuhan internet ini menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Nah, ada dua kemungkinan mungkin Ustaz ya, diperuntukkan untuk kebaikan ataupun untuk kemaksiatan. Nah, melalui tayangan obsesi ini ya, mudah-mudahan bisa menayangkan hal-hal yang positif dan tentunya inspiratif ya Ustadz ya. Iya, amin, amin. Mohon doanya juga Ustadz ya, di obsesi ini ya, mudah-mudahan bisa terus berkembang Ustadz. Insya Allah, mudah-mudahan lancar dan mohon dukungan dari teman-teman semuanya juga ya. Betul Ustadz ya. Insya Allah ya. Jangan lupa ya bagi teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share. Yang dirasa apabila tayangan ini atau program obsesi obrolan spesial bersama LC ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang berlimpah ya Ustaz. Amin, 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 insyaallah. Baik Ustaz, mengenai pembahasan untuk apa aku ada Ustaz. Karena kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk senda gurau ya Ustaz ya. Bukan untuk main-main ya. Jadi apa sih inti aku ada di dunia ini Ustaz? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Ini kemungkinan adalah berasal dari kesadaran dari hati seorang insan. Betul. Ya, bahwa dia bertanya akan hal ini, untuk apa aku ada, berarti satu titik tolak yang bagus ya, yang positif, sehingga setelah dia bertanya dan dia mendapatkan jawabannya, maka dia akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Betul. Jadi begini, maka pertanyaan ini atau jawaban dari pertanyaan ini kita harus melihat kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, akhirnya cahaya. Maksudnya apa? Ya bukan berarti kita terus kemudian menunggu wahyu dari Allah turun kepada kita, ilham, bukan. Karena kita bukan seorang nabi, dan ingat ya, kenabian itu sudah ditutup ya, jangan sampai antum nanti ngaku menjadi nabi ya. Nabi Dede Cahyadi. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya, karena ini salah satu hal-hal yang menyebabkan orang menjadi kafir. Betul Ustaz. Karena sudah ditutup, kita harus meyakini kenabian sudah ditutup. Nah,
Kembali ke pertanyaan untuk apa aku ada, jawabannya ada dalam Al-Quran, dalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalam hadis Nabi tentunya ya. Yang pertama, kalau kita mau merenungi kitab suci kita ya, kitab Al-Quran, bahwa Allah berfirman di beberapa tempat atau di beberapa ayat mengenai sebenarnya untuk apa aku ada atau untuk apa manusia itu ada dan diciptakan begitu ya. Bukan semata-mata untuk mengisi kekosongan bumi sehingga bumi kosong mubadir nih isi aja orang gitu ya. Enggak begitu, dan juga bukan ketika sudah diciptakan itu tadi yang akhirnya saya bilang untuk main-main senja gurau, sehingga 24 jam itu hanya isinya itu main-main aja gitu ya. Ada anak muda yang begitu ya. Banyak gitu. Kalau anak muda kan belum ada kewajiban kerja misalkan ya. Dia lagi nganggur, lagi kosong, sekolah juga udah selesai misalkan. 24 jam cuman senja gurau, main-main gitu ya, nggak jelas. Nah, maka kita harus sadar akan hal ini bahwa untuk apa aku ada. Yang pertama, dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Nah ini ya. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira? Ya, ini Allah berfirman kepada Rasulullah SAW dan ayat ini ditujukan untuk semua manusia. Apakah kalian itu manusia, kita semua, aku dan antum, gitu ya, aku dan kamu gitu kan. Apakah kalian semua mengira bahwa kalian diciptakan untuk main-main saja? Begitu kan, ini pertanyaan. Dan apakah kalian juga mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu. Nah, ini akhirnya jadi bentuk kalimat ini adalah kalimat pertanyaan. Kalau dalam istilah dikatakan istifham ingkari. Jadi kalimat pertanyaan untuk mengingkari. Ya, artinya pertanyaan itu justru jawabannya adalah sebaliknya. Begitu ya. Kalau di sini ditanyakan apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan hanya untuk main-main saja, maka sebaliknya kalian diciptakan itu bukan untuk main-main saja. Kemudian apakah kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kepada Allah? Maka sebaliknya kalian pasti akan kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Begitu. Maka dari satu ayat ini pun jelas bahwa kita tercipta bukan untuk main-main dan kita akan dikembalikan kepada Allah, dimintai apa? Pertanggungjawaban gitu kan. Nah, maka dalam ayat yang lain jelas sekali. Kemudian Allah mempertegas ya di kesempatan yang lain dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ini ya sahabat semuanya. Jadi untuk apa aku ada adalah intinya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk main-main belaka. Ya. Pun demikian dalam surat Al-Qiyamah dikatakan di sana ini juga masih terkait dengan untuk apa kita diciptakan, apakah kita untuk main-main saja atau dibiarkan begitu saja, sehingga Allah berfirman ayahsabul insanu ajtraka sudah. Apakah apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Tadi ya seperti diciptakan, ditaruh di bumi ya kemudian dibiarkan begitu saja gitu. Ya, artinya apakah mereka mengira mereka tidak akan ditanya, mereka tidak akan diperintah, tidak akan dilarang ya. Maka ini pun demikian pertanyaan yang jawabannya adalah untuk mengingkari. Ya, pertanyaan untuk mengingkari bahwa manusia itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Ya. Jadi nanti kalau dibiarkan begitu saja, apa bedanya antara orang yang baik dengan orang yang jahat? Betul, Ustaz. Setelah mati kemudian nggak kembali kepada Allah, nggak dimintai pertanggungjawaban, apa bedanya? Orang yang baik dengan orang yang jahat, begitu kan? Nah, jadi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, akan kembali kepada Allah dan jawaban dari pertanyaan untuk apa aku ada, ini adalah bahwa kita ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Ustaz, diterangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Insyaallah ya. Kemudian Ustaz nih, kalau kita sudah tahu bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah ya Ustaz. Iya. Namun pada umumnya orang itu tahu bahwa ibadah itu hanya sekedar sholat Ustaz, puasa, zakat, haji ya, dan jihad lah selain dikatakan.
Apa hanya sebatas itu saja Ustaz makna ibadah itu? Ibadah ya. Iya. Gimana Ustaz? Iya benar ya. Jadi banyak dari teman-teman sahabat dan kaum muslimin yang belum tahu apa makna ibadah yang sesungguhnya, begitu ya. Memang benar sholat itu ibadah pasti, nggak diragukan lagi. Puasa, kemudian zakat, haji, termasuk jihad, ini apalagi jihad puncak Islam ya. Ini semuanya ibadah. Ya, tapi ibadah itu memang tidak hanya terbatas pada amal-amal itu saja, akhirnya masih banyak yang lainnya gitu. Sehingga para ulama itu mendefinisikan ibadah bahwa yang dimaksud ibadah adalah semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Begitu. Ya ini jadi makna ibadah itu sangat luas kalau begitu ya. Karena dikatakan ismun jami' liku lima yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al, ya, aqwal wal af'al az-zahira wal batinah. Jadi semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik dari perbuatan maupun perkataan, ya, perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin, yang lahir maupun yang batin. Begitu. Jadi semua yang baik-baik itu ibadah gitu. Contohnya apa? Gampang banyak. Berbakti kepada orang tua itu ibadah. Ya, jadi kalau kita sebelum berangkat bekerja atau sebelum berangkat sekolah atau sebelum aktivitas di pagi hari, misalkan kita bantu orang tua di rumah, ya, nyuciin piringnya gitu ya, jangan hanya bantu makan doang, nyuciin piring, kemudian ngepel rumah gitu ya, atau nyapu halaman, nyapu rumah dan seterusnya. Ini membantu orang tua ibadah. Kenapa? Itu bagian dari berbakti kepada orang tua, dan Allah menyukai bahkan meridhoi perbuatan tersebut. Contoh yang lain, kalau teman kita lagi butuh bantuan, jangan malah ditinggalin. Woi bro, sini bantuin gua, malah pura-pura nggak dengar, kemudian kabur. Jangan, tapi bantu. Kenapa? Itu bagian dari ibadah yang bernilai pahala. Allah ridho, Allah cinta kepada orang yang membantu orang lain, begitu. Tentunya dalam kebaikan ya. Betul, Ustaz. Kalau mau maling jambu, maling mangga, jangan dibantu. Itu tinggal kabur. Dinasehatin supaya jangan jadi mencuri. Intinya ibadah itu maknanya sangat luas dan banyak sekali, termasuk thalabul ilmi, termasuk mendengarkan obrolan obsesi seperti ini ya. Kenapa? Karena ini bagian dari menuntut ilmu. Karena yang disampaikan insya Allah semuanya menginspirasi atau memberikan wawasan kepada pemirsa semuanya. Betul, kan gitu kan. Jadi ini bagian daripada ibadah kepada Allah ya, termasuk bernilai ibadah, karena menuntut ilmu ini juga salah satu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dianjurkan di dalam Islam, bahkan penekanannya sangat kuat. Betul, iya. Jadi kalau nge-share ini Zat, info obsesi juga ibadah ya Zat. Wah, Masya Allah ya. Kalau kita niatkan karena Allah, kan coba antum bayangkan di dalam obsesi ini isinya apa? Isinya adalah untuk beramar ma'ruf, untuk mengajak orang lain berbuat baik. Ya, yang disampaikan adalah Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi SAW, perkataan para ulama, mengajak untuk kebaikan, gitu kan? Bahkan menghimbau untuk jangan melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa. Maka ketika kita nge-share acara obsesi gitu ya, atau acara-acara dakwah yang lainnya, ya ceramah yang lainnya, kalau kita ikhlas karena Allah, maka ini bagian dari ibadah dan berpahala. Luar biasa ya. Enteng banget kan, kesel doang gitu ya. Cuman klik. Kalau kita hitung paling 3 langkah ya. Betul, Ustaz. Ya, copy kemudian di paste di tempat yang lain, di WA, di Facebook dan sebagainya. Ini Masya Allah, sangat nggak kerasa. Boleh jadi kita akan heran ya ketika kita menghadap Allah, kok saya punya pahala begini begitu ya, padahal perasaan saya nggak melakukan. Oh ternyata dari podcast, dari obrolan obsesi yang di-share sama dia. Karena obsesi itu menganjurkan orang-orang untuk berbuat baik, kemudian orang-orang yang menyimaknya berbuat baik, maka dia yang nge-share itu dapat pahala juga dari orang-orang yang berbuat baik itu. Dan orang-orang yang berbuat baik tidak dikurangi pahalanya sama sekali. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman luar biasa. Sahabat ya. Nah, jangan lupa untuk share ya, program obsesi, insya Allah pahala yang berlipat ganda ya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nah Ustaz, setelah kita mengetahui bahwa ibadah itu kan tadi kata Ustaz bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji dan jihad ya dan lainnya, bahkan ibadah itu sangat luas sekali ya Ustaz. Bahkan nge-share tadi
program ini termasuk ibadah. Iya. Bahkan senyum pun itu termasuk Bagian ibadah. ibadah. Masya Allah. Iya. Karena menampakkan wajah yang berseri-seri kepada saudara yang lain, ya ini dicintai oleh Allah, bahkan diperintahkan bagian dari sedekah gitu. Masya Allah. Saya kan senyum-senyum sendiri aja gitu. Jangan di jalanan nanti. Baik Ustaz. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa ibadah itu bukan hanya sesempit itu, Iya. nah bagaimana caranya Ustaz agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya ibadah kosong aja gitu ibadah gitu. Iya. Gimana caranya biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Baik. Ini penting juga, pertanyaan bagus nih antum, Masya Allah. Mewakili teman-teman semua. Semalam Ustaz. Iya. Jadi begini ya, betul, pertanyaan yang sangat bagus dan ini penting. Jangan sampai kita beribadah kemudian ternyata kosong. Betul. Seperti kita mengisi ember, ternyata ember kita bolongnya gede-gede gitu kan, sehingga mengisi air ternyata nggak penuh-penuh, kosong, nggak dapat apa-apa. Nah ini penting sekali. Nah jadi kalau biar ibadah kita diterima sama Allah, ini ada syarat-syarat atau ketentuannya ya, SK ya, syarat dan ketentuan berlaku gitu. Dan ini benar serius berlaku. Yang pertama, ibadah kita harus ikhlas karena Allah. Ini yang pertama, penting ya. Yang kedua harus mengikuti contoh Rasulullah SAW. Begitu. Nah, hal ini diisyaratkan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, akhirnya. Dan di surat Al-Mulk ayat kedua ini seorang ulama bernama Fudail bin Iyad kemudian menafsirkan ayat tersebut ya. Yang bunyi ayatnya kurang lebih Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang menciptakan al-maut dan hidup, ya, menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian manusia, kita semua ya, siapa di antara kalian, di antara manusia itu yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Nah, kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah menafsirkan ahsanu amala, yang paling baik, siapa yang paling baik amalnya itu adalah orang yang akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan paling shawab. Yang paling ikhlas dan paling shawab. Shawab itu maksudnya paling tepat. Jadi cara beribadahnya itu benar, tepat, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua syaratnya ya, kalau pengen ibadah kita diterima sama Allah, dua. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus tepat. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan Ustaz, kita niatnya udah ikhlas nih, tapi nggak sesuai, diterima nggak Ustaz? Iya, jadi syarat itu dua-duanya harus ada. Harus ada. Nggak bisa ini. Salah satunya ada, satunya absen, nggak bisa. Jadi pertanyaannya diterima atau enggak diterima. Kenapa saya bilang bisa nggak diterima? Ya memang Allah yang menentukan demikian. Jadi begini, kalau misalkan ada orang yang sholat ikhlas banget, ya. Akan tetapi kemudian cara sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan sholatnya bukan dimulai dari takbiratul ihram, bukan dari itu. Misalkan tahu-tahu dari tasyahud dulu, kemudian ke atas gitu kan, kemudian selesai. Nah itu berarti ini tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia ikhlas, ya bahkan ribuan rakaat dia salat, maka nggak mungkin diterima. Gitu. Jadi dua-duanya harus ada. Pun sebaliknya begitu. Salatnya benar, ya. Salat subuh 2 rakaat benar banget gitu, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia nggak ikhlas. Ya dia salat subuh supaya pengen dilihat sama orang, ya, sama tetangga, sama jamaah masjid, ya. Calon mertua. Nah, kebetulan calon mertuanya Pak Kiai gitu. Dan dia ketika sholat itu karena mengharapkan dilihat sama Pak Kiai, ya, sholat subuhnya rajin begitu ya, pengen diangkat jadi menantu atau dan sebagainya, atau ada unsur-unsur yang lain ya selain karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini pun nggak diterima walaupun sholatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia nggak ikhlas, habaan mansuro ya, jadi seperti debu yang berterbangan. Jadi dua pondasi ikhlas dan ittiba itu memang harus saling melengkapi Ustaz, jangan pincang gitu ya. Iya. Nah Ustaz, setelah kita mengetahui agar ibadah kita nih diterima oleh Allah, terus
kan ya tahulah keadaan pemuda sekarang ya, banyak godaan terlebih dari lingkungan. Gimana sih biar istiqomah Ustaz dalam ibadah itu Ustaz? Iya. Baik, benar ya, kalau anak muda itu luar biasa tuh. Kenapa kemudian anak muda kalau dia istiqomah dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah, kemudian dia mendapatkan pahala yang besar. Seperti dikisahkan dalam hadis, ada 7 golongan yang dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di hari kiamat nanti, yaitu naungan dari Allah pada saat manusia itu tersengat oleh panasnya matahari karena ulah perbuatan mereka di dunia yang durhaka kepada Allah, yang banyak bermaksiat, banyak meninggalkan perintah, kemudian melanggar larangan-larangan. Sampai-sampai digambarkan dalam hari kiamat itu orang yang kepanasan karena matahari didekatkan di atas kepala mereka, itu sampai-sampai ada yang tenggelam oleh keringatnya itu sampai di mulutnya akhirnya oleh keringat mereka sendiri, sampai panasnya tersiksa luar biasa. Nah, pada saat itu ada orang-orang 7 golongan yang dikatakan oleh Nabi yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ya, sementara orang kepanasan, nah 7 orang ini, 7 kelompok ini dia santuy ya, dapat naungan, kemudian duduk leyeh-leyeh, indah sekali. Salah satunya adalah pemuda yang beribadah kepada Allah, tubuh berkembang beribadah, istiqomah dia beribadah kepada Allah gitu ya. Nah, kenapa kemudian kok pemuda yang istiqomah kok nggak disebutkan orang tua yang beribadah kepada Allah mendapatkan naungan itu? Orang tua gitu. Iya, karena pemuda itu memang masa-masa muda adalah masa-masa yang sangat luar biasa godaannya, berat sekali gitu ya. Jadi kalau saya melihat ada pemuda seperti Akhi Decah yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah, dan pemuda-pemuda yang lain, para relawan LC yang masya Allah luar biasa misalkan ya, dan teman-teman sahabat LC semuanya, maka ini luar biasa. Harusnya di masa-masa seperti mereka ini memang adalah masa-masa untuk main-main gitu ya, foya-foya dan sebagainya gitu. Tapi ketika ada hal-hal yang seperti ini, Allah berikan pahala yang besar gitu. Tapi bukan berarti boleh main-main poya-poya, enggak. Justru yang benar adalah yang taat beribadah kepada Allah. Begitu. Nah, kemudian kenapa pemuda memang godaannya besar? Lingkungan diantaranya, teman-temannya gitu ya. Nah, ini diantara sebab-sebab kemudian tidak istiqomah dalam berhijrah ataupun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya untuk tetap kuat walaupun lingkungan itu teman-teman ya, kita namanya anak muda pasti nggak bisa lepas dari teman-teman biasanya. Betul. Bahkan mereka biasanya punya komunitas. Kalau kebetulan komunitasnya bagus, kalau yang nggak bagus atau kurang bagus, ya itu kan. Nah, bagaimana kita supaya tetap bisa istiqomah walaupun teman-teman kita mungkin ya belum bagus begitu ya. Kalau bisa mungkin memang teman-teman yang baik-baik, yang soleh-soleh. Betul. Nah, caranya diantaranya yang pertama, kita harus tahu apa keutamaan dari suatu ibadah, fadilahnya. Kalau misalkan kita mau istiqomah membaca Al-Quran, ya pengen istiqomah setiap hari baca Al-Quran, minimal mungkin selembar atau 2 lembar dalam sehari lah gitu ya. Maka kita harus tahu bagaimana pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang membaca Al-Quran. Betul Ustaz. Gitu. Kalau nggak tahu, kita lemes bacanya. Tapi kalau tahu, ya 1 huruf 1 kebaikan dan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ya kan luar biasa. Maka kalau teman-teman bisa baca 2 halaman itu bisa ribuan pahala ya, bisa sampai 5 ribuan pahala kebaikan. Itu kan luar biasa gitu. Nah, kalau kita tahu itu, termasuk amal-amal yang lain, sholat subuh berjamaah misalkan, dikatakan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia laksana sholat semalam suntuk. Bisa nggak kita sholat semalam suntuk? Nggak bisa. Capek nggak bisa gitu. Capek. Dengan sholat subuh berjamaah, kita seolah-olah tertulis kunutul lail, sholat semalaman. Luar biasa gitu. Kalau kita tahu semangat gitu ya. Belum lagi kalau kita bisa sholat qobliyah subuh nggak apa pahalanya yang akan didapat lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi orang kaya itu kalau orang yang punya Facebook juga ya Ustaz. Gimana maksudnya? Orang yang punya Facebook juga kalah kayaknya sama. Oh iya, pemilik Facebook. Iya. Mulainya deh karena dia kafir. Nggak pernah sholat qobliyah subuh juga. Iya. Jadi begitu pahalanya banyak sekali. Dan kalau kita tahu pahala dari keutamaan amal itu, maka kita akan semangat. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam beribadah itu harus ikhlas. Sebagaimana syarat ibadah tadi ikhlas, kita pun ketika pengen istiqomah memang harus ikhlas.
Ya, kalau nggak ikhlas kita akan berat melaksanakannya gitu ya. Tapi kalau ikhlas insya Allah ringan begitu. Jadi ikhlas karena Allah, terserahlah orang mau ngomong apa, dilihat atau nggak dilihat orang, dipuji atau nggak dipuji, nggak terserah orang kita karena Allah gitu kan. Yang ketiga kita harus sederhana dalam beribadah akhirnya. Maksudnya apa? Jangan berlebih-lebihan. Ya, kalau misalkan kita mampu baca Al-Quran yang sederhana itu dalam sehari 2 lembar, jangan maksain kita sampai setengah Al-Quran dibaca semua dalam sehari. Nanti setelah itu malah nggak baca-baca bertahun-tahun, itu bahaya. Gitu. Jadi yang penting walaupun sedikit tapi terus sederhana. Dalam sholat pun demikian, dalam puasa pun begitu, jangan maksain puasa terus kalau ternyata lemah, ya jangan dipaksain. Memang Rasulullah pun tidak menghendaki, ya Allah tidak menghendaki demikian ya. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah. Berdoa memohon untuk diberikan kemudahan atau keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah ya. Seperti doa sebelum salam dalam tasyahud akhir salat subuh, Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ya, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi memohon untuk dibantu, ya ditolong oleh Allah untuk apa? Ala dzikrika wa syukrika, untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan beribadah kepada Allah dengan ibadah yang baik. Begitu termasuk doa-doa yang lainnya yang banyak sekali. Ya, yang serupa dengan doa-doa ini, dan ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an begitu akhirnya. Ya. Jadi ini diantaranya aja nih Ustaz ya. Diantaranya bukan semuanya. Ya. Masih banyak yang lain, cara-caranya, trik-triknya itu bisa disilakan saja gitu. Yang penting kita berupaya untuk istiqomah dalam beribadah. Masya Allah sekali ya Ustaz. Jadi sahabat semuanya, kita sudah tahu ya untuk apa aku ada di dunia ini. Jadi kita sudah tahu bagaimana urgensi kita hidup di dunia. Kemudian makna ibadah seperti apa, kemudian bagaimana caranya ibadah kita diterima oleh Allah, dan bagaimana kiat kita untuk istiqomah. Dan terakhir Ustaz, ada pesan enggak? Ada pesan enggak Ustaz untuk pemuda muslim ya di seluruh Nusantara ini Ustaz? Baik, ya pesan khususnya untuk yang menyaksikan podcast kita ini, obsesi ya. Pesan yang pertama, jangan lupa dukung obsesi. Dukung akhirnya. Enggak, yang pertama adalah jangan lupa untuk terus istiqomah dalam hijrahnya. Kalau teman-teman udah mulai berhijrah, alhamdulillah ini nikmat yang sangat besar. Yang tadinya kita bergelimang dengan dosa maksiat, kita tinggalkan semua itu karena Allah, dan kita sekarang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat yang sangat luar biasa. Yang kedua, jangan lupa untuk terus thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ini yang akan mendukung teman-teman untuk eksis dalam hijrahnya. Kalau nggak dibarengi dengan ilmu, akan luntur juga gitu ya. Nah, setelah menuntut ilmu, jadi ini dalam menuntut ilmu, ingat juga banyak sekali keutamaannya, bagian dari jihad di jalan Allah juga gitu ya. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat gitu. Jadi sedikit demi sedikit diamalkan, dan Allah akan tunjukkan ilmu-ilmu yang lainnya begitu ya. Setelah mengamalkan, terus kita juga berusaha untuk mendakwahkan, menyampaikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, kepada teman-teman gitu ya, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, teman main, dan sebagainya. Dan ini bagian dari dakwah, kewajiban kita juga akhirnya. Seperti itu ya. Jadi istiqomah dalam hijrahnya, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan mendakwahkannya. Kalau berdoa sudah pasti itu harus ya gitu akhirnya. Pesan-pesannya sangat luar biasa ya bagi pemirsa, dan khususnya bagi para pemuda ya. Harus untuk tetap istiqomah dalam berhijrah, kemudian tetap semangat menuntut ilmu, kemudian amalkan apa yang sudah kita pelajari ya, dan tentunya sesuai dengan contoh sunnah Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah Ustaz. Atur nuhun pisan ya Ustaz. Sudah. Jadi jangan lupa hadir. Untuk apa kita ada. Sudah paham ya? Paham sekali Ustaz ya. Untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah Allah itu ada ketentuan-ketentuannya. Ya, jangan lupa antara ikhlas dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Untuk mengetahui bagaimana ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi, ya kita harus belajar gitu ya, belajar bagaimana ibadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Turun pisan pisan Ustaz. Iya, sami-sami akhi Deca. Semoga sukses. Amin ya Allah. Diminum dulu Ustaz. Iya, belum ada endorsean Ustaz. Jadi kalau ada yang endorse ya, Odading apa? Silahkan. Jadi terima kasih ya buat pemirsa yang sudah menyaksikan acara Obsesi, obrolan spesial bersama LC, dan episode pertama ini kita bersama dengan Ustadz Anas Abdillah yang sudah menyampaikan mengenai untuk apa
aku ada ya. Dan jangan lupa dukung terus ya channel LC Media, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.